Arigato. Yunita, selamat datang Yunita. Dari Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu. Jakarta, orang Jakarta nih. Iya Oh Pak. iya, Iya Romo. Yunita. Boleh buka kamera sebentar biar Iya sebentar. kenal. Ada Sis Titi juga, aku nggak kenal ini. Boleh buka kamera. Tapi belum bisa connect kayaknya. Oh, Sis Sinta. Salam kenal, thank you sudah bergabung. Oke, teman-teman, udah waktunya nih kita akan mulai ya Romo ya. Yes. Selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus. Wow, rasanya seneng loh kalau menanti kita mau ketemu lagi dan nggak terasa kita tinggal online-nya tuh 2 kali. Tadi kita sambil ngobrol-ngobrol. Wah, nggak terasa. Udah 2 kali. Semoga nanti tambah teman-teman yang lain bisa ikut bergabung karena kayaknya Romo Arya ini semakin ke belakang semakin seru ya. Satu lagi aku kutipan yang saya baca-baca terus dan senang saya akan sampaikan ini dari Romo Arya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Amin. Nah, kita percaya nih, Romo Arya ini mendoakan kita semua yang hadir pada malam hari ini ya. Mari kita lanjutkan obrolan ringan kita, udah menginjak sesi ke-7. Jadi temanya adalah Sang Jagoan Tuhan. Sang Jago Tuhan yang seri ketiga. Mari kita awali acara ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bu Tuti. Mari Bu Tuti. Siap. Romo dan semua teman yang telah hadir di sini, mari kita masuk saat ini. Kita niatkan diri kita untuk terhubung dengan Tuhan Yesus. Agar cinta dan kekuatan Tuhan memasuki diri kita malam ini. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saya sangat bersyukur atas proses kehidupan kami yang terlahir menjadi orang Katolik. Sehingga jiwa dan iman kami bisa bertumbuh dan mengerti bahwa Engkau yang memproses kehidupan kami. Melalui obrolan ringan 30 menit bersama Romo Arya saat ini, kami berharap semakin sadar dan mengerti bahwa semua yang kami alami selalu ada campur tangan-Mu. Tuntun dan bimbing kami dalam mencecap dan mendengarkan obrolan ini. Bersabdalah ya Tuhan lewat Romo Arya, kami akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti dalam permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Tuti. Setelah Senin kemarin kita diajak melihat surat-suratnya Rasul Paulus, 6 surat. Rupanya masih banyak surat-surat yang tersisa ini yang harus kita dengar dari Romo Arya. Mari Romo Arya, monggo silahkan. Baik teman-teman, selamat malam semua. Sehat-sehat ya. Malam Romo. Di sini hujan sedikit, lalu sudah reda. Semoga di sana juga adem. Nah, kita lanjutkan. Masih berapa surat ya kira-kira yang belum? Ini bukan kuis nih. 16 Romo. Hah? Oh 16? Enggak ada, sorry. Baru 6. Baru 6 surat. Kurang berapa yang Paulus nih? Kurang 7. Kurang 7 ya? Kurang 7 surat. Baik, bisa terlihat ya? Bisa, Romo. Cukup besar ya? Iya. Oke, baik. Teman-teman, yang pertama ini kemarin kita sudah tahu ini. Nah, saya mengingatkan sekali lagi bagaimana kita membaca dari surat-surat Paulus. Pasti ada konteks ya, ada latar belakang. Lalu dari situ Paulus mencoba memberi pesan. Nah, lalu
kita sekarang ini bisa memberi makna atas dua itu, konteks dan pesannya, lalu kita temukan maknanya. Maknanya bisa banyak hal, tergantung juga konteks yang kita alami saat ini. Kira-kira demikianlah cara membaca sederhananya. Nah, kita lanjut kepada surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ringkasnya begini. Rasul Paulus itu mendapat berita bahwa beberapa pengajar agama telah datang di Kolose dari berbagai tempat dan menyebarkan ajaran Kristiani yang menyimpang. Itu situasinya. Paulus sendiri tidak ikut merintis komunitas Kristen di Kolose, namun salah satu rekannya ikut. Ya, salah satu rekannya. Maka ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi komunitas Kristen di Kolose itu dari apa yang disebut dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bisa dilihat di bab 2 ayat 8. Nah, para pengajar yang mengacau ini menambahkan pada ajaran Kristiani beberapa unsur Yahudi dan agama misteri dari Roma. Jadi dicampur-campur gitu loh. Campur-campur, kayak gaduh-gaduh penak ya. Ini orang penak ya. Kalau dicampur-campur ya. Dan dia hanya mengatakan iman pada Yesus itu tidak bertutupi demi keselamatan manusia, maka harus mencampur macam-macam adat istiadat, hukum Yahudi, lalu menghilangkan kenyamanan tubuh untuk mempelajari disiplin diri. Jadi tubuh itu dinilai jelek begitu ya. Nah, para pengajar itu mengaku mempunyai rahasia-rahasia Allah. Biasa nih, kalau penipu itu kan biasanya begini nih. Saya tahu rahasia Allah. Kalau orang mulai percaya, tapi padahal ditipu. Nah, Paulus mendesak komunitas Kristen di Kolose agar berpegang pada ajaran yang mereka terima dari rekannya tadi. Itu yang benar. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Artinya menegur itu saling mengingatkan. Ini konteksnya. Ya, ada pengajar palsu, pengacau, lalu Paulus mengingatkan, hati-hati. Apalagi kalau mereka mulai itu ngeramah-ngeramah, saya tahu rahasia Allah, bla 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 bla, itu tidak ada yang tahu mengenai hal itu bohong. Maka mengingatkan itu ya, Paulus mengingatkan. Suara saya cukup terdengar ya? Oke. Jelas, Romo. Nah, di sini, maka pesannya nih, kalau kita lihat dari kutipan Kolose 1, 2, 3, 3, 17, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, bukan yang lain. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itu peneguhan Paulus. Kolose sudah kita lewati. Sekarang kita beranjak ke Tesalonika. Ada berapa surat di sana? Ada 2 surat. Tapi konteksnya beda. Yang pertama, surat pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kira-kira gimana konteksnya ya? Dan pesannya. Dalam perjalanan misioner yang kedua, kita ingat Paulus mengadakan 3 perjalanan misioner. Yang kedua, Rasul Paulus dengan tergesa-gesa merintis umat Kristen di Tesalonika. Dan kemudian ia pergi lagi. Ia kemudian mendapatkan sebuah laporan nih, bahwa para baptisan baru di Tesalonika, yang dulu dia baptis itu, dianiaya, dan bahwa mereka ingin tahu kapankah Yesus akan datang kembali. Paulus pun menulis surat ini dan mengingatkan mereka bahwa Yesus juga menderita. Ia juga mengatakan bahwa tak seorang pun mengetahui kapan Yesus akan datang. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus akan datang nanti seminggu lagi, tahun depan, tanda-tandanya ini, itu omong kosong. Tidak ada yang tahu kapan Yesus akan datang lagi. Karena itu, sambil mereka menanti kedatangan Yesus, mereka harus hidup berkenan pada Allah. Jujur, saling mengasihi, tidak mencampuri persoalan orang lain, dan giat bekerja mencari nafkah sendiri. Kalau kalian hidup demikian, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. Kira-kira itu pesannya. Kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari ya.
Nah, persoalan di surat pertama ini adalah orang yang tentang kiamat ya kalau zaman sekarang mungkin ya. Kapan datang itu jadi perbincangan sehingga membuat mereka merasa juga lalu dianiaya dan diancam ya. Kamu jangan mengikuti ajaran Paulus itu. Ini konteksnya untuk 1 Tesalonika. Semoga mudah dipahami. Nah, lalu bagaimana dengan surat yang kedua? Setelah menerima surat Paulus yang pertama, yang bicara tentang kedatangan Yesus tadi, yang tidak kita bisa ketahui, beberapa orang Kristen menjadi begitu terobsesi dengan kedatangannya yang kedua. Jadi masih terobsesi tentang kedatangan Yesus hari kiamat atau apa itu. Beberapa orang bahkan berhenti bekerja dan memutuskan untuk hidup dari kemurahan hati orang lain sampai Yesus datang membawa mereka ke surga. Malas gitu, mereka jadi malas. Hanya mengandalkan kemurahan hati orang sambil waktu Yesus datang lagi dan dia akan menyelamatkan saya. Tapi ya dasarnya malas ya. Nah, Paulus menarik mereka kembali dan mengatakan orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Ini sangat keras sebenarnya. Paulus sekali lagi mendesak umat di Tesalonika agar tetap bertahan dalam menghadapi penganiayaan, termasuk tadi janji-janji kedatangan Yesus yang membuat mereka tidak punya semangat untuk bekerja dan hanya mengemis dalam hati negatif. Ya. Ini teguran Paulus dan juga ajakan. Maka sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis, yang surat pertama itu. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan terpengaruh oleh para pengajar palsu itu. Ini umat yang didirikan oleh Paulus ya, gereja. Maka perhatian Paulus di satu sisi penuh dengan kelembutan, tapi juga menegur dengan keras. Surat Paulus kepada para umat itu sudah berakhir, sekarang pada pribadi-pribadi. Ya, yang pertama kepada Timotius. Ada 2 surat kepada Timotius. Apa yang ingin disampaikan Paulus kepada Timotius? Jadi begini, Paulus itu menulis surat yang isinya nasihat praktis sebenarnya. Kalau teman-teman baca ya di Timotius, itu nasihat praktis. Untuk Timotius, seorang teman seperjalanan yang menjadi gembala di gereja Efesus Turki waktu itu ya. Nah, nasihat Paulus mencakup banyak pokok pembicaraan, semuanya dimaksudkan untuk membantu Timotius supaya dapat menjalankan dengan baik tugas kepemimpinan jemaat di salah satu kota terbesar di Kekaisaran Romawi ini. Ya, contohnya mungkin tulisan dari seorang uskup kepada Romo Paroki di Purwosari, Paroki di mana itu, Teresia atau mana, supaya dia memiliki keterampilan praktis dalam menghadapi masalah-masalah umat. Pokok-pokok pembicaraan itu ya antara lain bagaimana tentang doa, peran perempuan dalam gereja, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin jemaat, kiat-kiat dalam menghadapi ajaran sesat, dan pentingnya perhatian pada orang miskin. Nah, ini disampaikan Paulus kepada Timotius. Isinya nasihat praktis. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa, baca saja ya. Timotius nggak panjang kok nasihat-nasihat praktisnya untuk seorang gembala umat di tengah-tengah umatnya. Yang kedua nih, contoh kata-katanya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Nah itu, ini kan surat kepada pemimpin jemaat ya. Engkau dipanggil agar engkau mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Mari berjuang untuk iman yang benar. Karena kamu menjadi teladan dan penggerak dari umatmu. Kira-kira nasihatnya begitulah Paulus kepada Timotius. Lalu yang kedua, Paulus masih menulis. Nah, situasinya begini. Jadi ini saatnya hukuman mati ya. Jadi ketika tiba saatnya hukuman mati, Paulus menulis surat yang dipercaya oleh banyak kali sebagai surat terakhirnya ini. Surat kedua kepada Timotius. Surat ini dirangkai dengan kata-kata yang sangat personal yang ditujukan kepada teman terdekatnya yaitu Timotius.
Karena kedinginan dan dirantai mungkin di suatu penjara di kota Roma, Paulus meminta Timotius yang sudah menjadi temannya selama 15 tahun terlebih itu untuk segera datang. Sayangnya nggak ada WA ya, nggak ada WA cepat ya. Datang, ini menunggu suratnya, menunggu ya. Nah, perjalanan menuju Roma, dari Efesus itu menuju Roma, itu menempuh jarak 1.600 km lewat laut dan darat. Nah, karena jarak yang jauh dan juga ketakutan Timotius ya tentang situasi, karena kan dianiaya umat Kristen, maka dia tidak tiba tepat waktu. Paulus menulis kata-kata yang lembut, penuh nasihat dan peneguhan, layaknya seorang bapak berbicara kepada anaknya untuk terakhir kali. Ini surat perpisahan ini. Ya, surat terakhir Paulus kepada Timotius. Atau kepada yang lain, karena ini yang terakhir. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini yang biasa dikutip di batu nisan ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Nah, rupanya kata-kata ini juga kata-kata pesan terakhir ya dari Paulus kepada sahabatnya Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dia mau dihukum mati, dan aku telah memelihara iman. Lalu kepada Titus. Paulus menulis surat pastoral ini kepada Titus, seorang rekan seperjalanan Paulus yang telah diserai tugas untuk mengembalakan gereja-gereja di Pulau Kreta. Paulus memberi nasihat yang lebih kurang sama, seperti nasihat kepada Timotius. Pokok-pokok pembicaranya antara lain syarat-syarat yang diperlukan menjadi pemimpin jemaat. Silakan dilihat 1 ayat 7-9, apa yang harus diajarkan kepada berbagai kelompok dalam gereja. Contoh, Paulus mengatakan bahwa pria muda membutuhkan kebijaksanaan. Perempuan muda haruslah mencurahkan kasih mereka pada keluarga mereka. Perempuan tua janganlah mencela orang lain. Maksudnya gosip nih ya, ngomongin. Paulus juga menasihati itu agar menghindari perdebatan-perdebatan yang nggak perlu. Ini salah satu suratnya. Teman-teman, Pulau Kreta itu di mana kira-kira? Nah, di sini nih. Titus ada di sini ya. Paulus ada ketika menulis ini ke Titus di mana dia? Di sekitar di Makedonia mungkin waktu itu. Tadi kepada siapa? Timotius. Nah, antara 2 Timotius ini surat terakhir ini dia di Roma. Ya. Ketika mau mengakhiri hidupnya karena dihukum mati itu. Ini kepada Titus tadi sudah. Pesannya kira-kira ini kalau dilihat dari kutipannya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu yang mau disampaikan kepada Titus. Karena itu jadilah pemimpin yang tadi disampaikan, yang saling mendukung dengan kebijaksanaan dan perhatian pada keluarga dan jangan mencela orang lain. Filemon, ini yang terakhir ya. Surat Paulus dalam konteks urutan surat Paulus ini yang terakhir kepada Filemon. Di sini Paulus meyakinkan seorang budak yang melarikan diri untuk kembali kepada tuannya sambil membawa surat pendek dari Paulus sebagai jaminan keselamatan dari diri si budak. Nah, tuan dari budak itu adalah Filemon. Rumahnya menjadi tempat pertemuan dan ibadah umat di Kolose. Jadi Filemon itu ada di Kolose. Tadi Titus ada di Pulau Kreta. Timotius ada di mana tadi? Kuis. Paulus menulis seolah-olah ia adalah di atasan Filemon
lebih kurang seperti relasi antara uskup dengan pastor paroki lah. Paulus mengajukan permintaan ya kepada Filemon agar Onesimus itu budak itu, membantunya. Paulus mengatakan bahwa sebenarnya ia membutuhkan Onesimus untuk membantunya selama di penjara. Saya lagi nih, sudah di penjara. Namun Paulus tidak mau menahannya jika tanpa persetujuan dari Filemon. Hal ini merupakan isyarat bahwa Paulus menghargai kebebasan Onesimus. Paulus berjanji akan segera datang mengunjunginya dan akan membayar apapun yang dicuri oleh Onesimus ini, budak yang melarikan diri itu, maupun kerugian yang ditimbulkan karena pelariannya tersebut. Ini surat biasa ya, orang yang berbuat salah, bertobat baik, lalu dia mengingatkan Filemon untuk menerima dan membebaskan si budak ini menjadi pribadi yang merdeka. Kira-kira suratnya itu. Supaya engkau dapat menerima untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, budak ya, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Ini semacam permohonan Paulus kepada Filemon, seorang tuan di kota Kolose, ya, untuk menerima orang yang baik ini sebenarnya. Itu teman-teman yang bisa saya sharekan. Jadi 13 surat Paulus ini sudah dicapai semua ya. Nah, kuis yang pertama, siap-siap dulu pertanyaan. Kuis yang pertama, sebelum nanti ada pertanyaan. Ditulis di dalam chat ya, silahkan. Ya. Paulus mendirikan jemaat di kota Kolose. Benar atau salah? Mari teman-teman. Sudah masuk? Sudah masuk? Oke, silakan panitia memberi istilahnya batas pertanyaan pertama sudah selesai ya. Ya. Oke. Kita tunggu lagi sebentar. Iya, kita tutup. Silakan ditutup gitu. Jadi terakhir selesai. Yes, selesai. Oh ya. Oke, pertanyaan kedua nanti. Silakan pada pertanyaan dulu tanggapan. Tinggal 5 menit. Silakan kalau ada tanggapan dari teman-teman. Pertanyaan. Oh, kayaknya putus nih. Halo. Ya, halo. Mari teman-teman. Bapak, Ibu, Guru and Sis, ada yang mau bertanya? Mungkin saya Romo. Silakan. Romo ini loh kan kalau Paulus memberi surat yang ke pribadi itu Romo. Sebenarnya selain itu teman-teman perjalanannya itu kenapa Paulus memilih beberapa teman ya, ini yang Timotius, Titus, dan Filemon. Jadi kehebatan mereka tuh apa ya Romo sebenarnya sampai bisa terpilih gitu loh. Seandainya ini masih ada Paulus kan pengen juga kan dapat suratnya nih secara pribadi nih saya nih Romo. Gimana Mo? Thank you. Ya, yang pertama kenapa kepada terutama 3 tokoh itu ya. Karena mereka kan pemimpin jemaat. Ya, langsung gembala umat, teman perjalanan sekaligus gembala umat. Itu yang pertama. Jadi masuk akal lah seorang uskup mengirim surat kepada pastor paroki daripada kepada ketua dewan atau ketua liturgi gitu ya. Meskipun teman tapi pastor. Jadi cukup masuk akal. Yang kedua, ya memang mungkin saja ada surat-surat yang lain, hanya kanon gereja menimbang. Jadi ketika penetapan mana yang masuk dalam kanon kitab suci perjanjian baru, tentu para ahli itu memilah-milah mana surat yang lebih bisa mewakili ya, dan juga dekat dengan inti dari pewartaan surat-surat Paulus, yaitu bahwa tentang Kristus yang pertama, yang kedua tentang pentingnya pembangunan jemaat dengan karakteristik seorang Kristiani atau pemimpin yang diharapkan. Sebagaimana surat-surat yang sebelumnya, kesabaran, buah-buah roh itu ya, yang ada pada diri tokoh-tokoh ini, Timotius, dan tentu mendukung mereka agar memiliki dasar-dasar moral dan juga karakteristik hidup seorang Kristen. Ya, mungkin dinilai surat ini
cukup menggambarkan ya. Menggambarkan. Dengan surat-surat lain kalau dibandingkan itu. Kira-kira itu. Jadi ada jemaat, ada tokoh pemimpin umat. Filemon itu umat biasa tuan ya, yang bagaimana diajak untuk memperhatikan seorang budak. Jadi mungkin juga punya pesan yang menarik. Orang budak diterima menjadi saudara. Kira-kira gitu, Mbak. Thank you, Romo. Ya, luar biasa. Thank you, Ada Romo. yang lain pertanyaan? Om, Romo mau tanya. Perasaan yang saya itu seorang baik. Oke, silakan. Kan tadi Paulus menasihatkan Titus agar menghindari perdebatan yang tidak berguna. Nah, kenapa ya bisa begitu ya? Apakah emang Titus itu suka debat gitu, Romo? Tanya saja sih, Romo. Kepada Ada yang bocor kalau lebih. Cuman dosa. Makanya cuma itu aja kan. siapa yang masuk bocor? Mana saja tujuannya nggak ada. Oke. Ya, kita lihat ya di Titus bab 3 ayat 10. Titus bab 3 ayat 10. Apa yang dia katakan? Nah, perkataan ini mulai dari ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Versi 78. Di mana yang paling laku di situ. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan sila-sila, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah, jadi konteksnya itu dalam surat kepada Titus itu ada perdebatan-perdebatan, percekcokan yang kembali mengenai hukum itu loh. Padahal kita lihat dari surat-surat sebelumnya bahwa hukum paling kuat adalah Kristus sendiri. Ya, kasih. Yang lain-lain itu sudah tidak berguna dan tadi kelompok yang mencoba mencampur adukan tadi gado-gado ya, itu kan juga ada ya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi sudah berkali-kali dinasihati, masih berdebat. Nah, ini menghabiskan waktu ya. Menurut saya Paulus sangat realistis ya. Kalau kita berhadapan dengan orang semacam ini ya sudahlah, nggak ada gunanya berdebat. Istilahnya tidak ada gunanya menjadi pelangi di hadapan orang yang buta warna. Wah itu indah pelangi, buta warna nggak habis. Ya gitu ibaratnya gitu ya. Berdebat dengan orang yang tidak bisa. Itu sia-sia. Kira-kira gitu Mbak Junita konteksnya. Iya, terima kasih Romo. Jadi kalau boleh nambahin sedikit. Ya. Jadi maksudnya kalau dalam perjalanan kita gitu, kalau nanti ada yang ngajak debat gitu tentang keyakinan tentang agama Katolik kayak gitu. Jadi mungkin sebaiknya nggak perlu kita ladenin kali ya Romo ya, maksudnya kan semua punya keyakinan masing-masing kayak gitu. Jadi ketika nanti ada yang mungkin perbedaan pemahaman atau gimana, kita nggak perlu debat kali ya Romo kayak gitu ya. Pesan buat kita juga untuk saat ini. Pertama kita boleh menanggapi. Oh, maksudnya begini-begini. Kalau dia sangat terbuka, mendengarkan, kita bisa lanjutkan dialog. Kalau yang bersangkutan itu, tetap saja tidak terbuka, ya buat apa saya harus menghabiskan waktu, tetapi orang itu tidak punya open mind itu, pikiran yang terbuka, sudah kadrun istilahnya, sudah tertutup. Ya, itu lebih baik kita nggak usah berdebat ya dengan orang-orang macam begitu. Terima kasih Romo. Sama-sama. Kuis berikutnya. Wow, mari.
Kita mau kuis apa nih ya? Sebentar. Kuisnya. Siapa nama teman Paulus yang dimaksud di kota Kolose? Ayo. Masuk terus. Oh. Di kota Kolose. Ya. Oke. Oke, selesai ya. Ya, ada 2 pertanyaan. Mau ditambah 1 kuis lagi? Ya dong, mau 3 dong. 3. Kira-kira. Oke, yang berikut. Kan sudah mendengarkan semua surat Paulus, toh? Mana surat Paulus yang terpendek? Oh. Ayo teman-teman. Aku ya belum tahu. Ya. Mana surat Paulus yang terpendek? Sudah, kamu? Yang terpendek? Ya, selesai. Yes. Yang terpendek siapa? Sudah tahu jawabannya belum yang terpendek? Titus mau bener nggak? Ayo, Filemon. Wow, Filemon tuh. Hanya 25 ayat. Oh, bukan Titus tuh. Titus kan ada 2 bab. Oh iya, Filemon. Waduh, Pak Iwan. 3 bab malah. Dia ini 1 bab hanya 25 ayat. Oke. Jadi jawaban kuis pertama apa, Mo? Kuis pertama itu pasti pertanyaannya tadi salah jawabannya pasti. Mestinya. Ya. Ya lah. Betul, salah. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya apa? Kan siapa yang Filemon tuh di kota mana ya Filemon ya? Di kota Kolose tuh. Kolose ya. Yang ketiga tadi jawabannya Filemon. Filemon lagi. Oke. Kolose. Kolose emang pendek kah? Iya, kita sudah tahu pemenangnya nih. Baik teman-teman, sudah? Iya. Nah, kita ketemu hari Senin nanti yang terakhir secara online. Nanti saya akan kirim bahan ini ya. Oh iya. Ya, saya akan bacain dulu tadi yang kuisnya ya tadi ya. Sudah ada pemenangnya ya. Pertama salah jawabannya, yang mendapatkan hadiah adalah Santi. Wow. Dia pertama jawab ya. Yang kedua Filemon. Dijawab lagi oleh tadi ada Sis Eni Pintar gitu ya. Sis Eni ini yang dapat nih. Betul ya, Sis Amel. Terus yang ketiga juga Filemon oleh Pak Iwan, Bro Iwan. Nanti kita bagi-bagi hadiahnya pada tanggal 30. Jadi yang nggak datang hadiahnya nggak bisa diambil loh, Sis. Aduh. Aja ngono. Iya loh, makanya harus datang loh. Titip. Harus datang ya. Ya luar biasa. Jadi terima kasih. Ini Romo ya, kita sudah lewat 4 menit nih ya. Kita akan tutup obrolan ringan pada malam hari ini. Terima kasih Romo Arya, terima kasih buat semuanya yang hadir. Mari kita tutup dulu dengan doa ya. Silahkan Bu Tuti. Mari kita hening lagi untuk masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, Kau layakkan kami untuk menerima cinta-Mu lewat obrolan dari Romo Arya malam hari ini.
buat kami semakin paham tentang Santo Paulus dan surat-suratnya. Kau buat hati kami semakin damai, karena kami tidak sendiri. Kau buat batin kami semakin bersih, karena kami sanggup untuk semakin dekat denganmu. Betapa besar cintamu pada kami ya Tuhan. Dan aku pun juga sangat mencintaimu dan merindukanmu. Banyak ruang di hatiku Tuhan. Bersemayamlah selamanya dalam diri kami. Kami butuh kekuatan darimu Tuhan untuk menyertai hidupku sepanjang masa. Agar kami nanti bisa pulang ke rumah dan surgamu untuk hidup kekal bersamamu. Marilah kita satukan harapan dan permohonan kami malam ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya marilah kita mohon berkat dari Romo Arya. Silakan. Tamu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya pekerjaan kita sehari-hari dan pelayanan amal kasih kita, komunitas kita masing-masing dimanapun berada, senantiasa dijaga, disehatkan, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Semuanya. Dadah. Terima kasih. Weekend. Ya, Thank you. Oh ya teman-teman, itu saya nggak tahu apakah ada Bro Eko sama Bro Andreas Gatot, karena kuis yang hari Senin kemarin ini ya, Bro Eko sama Bro Andreas Gatot juga mendapatkan hadiah. Saya nggak tahu ada hadir nggak ya, tapi tetap kita undang ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ketemu lagi hari Senin ya.